Halo teman-teman semua, teman-teman Finity Media. Kembali lagi saya Anastasia Retno Pujastuti, edukator PRH yang suka bercerita. Saya ditemani lagi sama Ice. Ice, kita hari ini mau dengar apa ya ceritanya ya? Oh ya. Hari ini kita mau datangkan dari Sumatera Utara, dari Batak, cerita tentang si Piso Somalim, cerita rakyat Sumatera Utara yang ada di bukunya Alex Media Komputindo. Ceritanya bagaimana? Begini ceritanya. Waktu itu di tanah Batak hiduplah seorang pemuda yang adalah anak seorang raja di sana. Namanya si Piso Somalim. Si Piso Somalim adalah pemuda yang baik hati dan dia punya kesaktian. Kesaktiannya adalah bisa bicara dengan binatang. Nah, satu hari si Piso Somalim berkata pada ayahnya, "Ayah, sepertinya aku sudah waktunya akan menikah. Aku akan menikahi putri raja yang masih paman kita, yang memiliki putri yang cantik jelita. Aku harus merantau ke sana." Nah, ayahnya kemudian memberikan pakaian kebesaran kerajaan yang membuat si Piso Somalim menjadi lebih gagah. Nah, untuk perjalanan yang panjang, raja memberikan seorang patihnya untuk menemani si Piso Somalim. Namanya si Pakpak Humal. Si Pakpak Humal adalah patih yang setia sebenarnya teman-teman. Tapi si Pakpak Humal juga belum menikah. Dan waktu dia mendengar bahwa si Piso Somalim hendak menikahi putri pamannya yang cantik jelita, si Pakpak Humal agak iri. Lalu si Pakpak Humal berkata kepada raja, "Raja, biarkan aku yang menemani putra raja, pangeran, untuk datang ke negeri seberang itu, menemui putri cantik dari paman si Piso Somalim." Nah, akhirnya mereka berangkat. "Ayah, ibu," kata si Piso, "nanti kalau dalam masa aku perjalanan, bila mana ternyata pohon-pohon di sekitar rumah ini menjadi layu, berarti aku sedang dalam keadaan bahaya. Tolonglah aku untuk memberikan pertolongan." Itu pesan si Piso Somalim. Akhirnya si Piso Somalim mendapatkan restu dari orang tuanya dan dia pergi merantau untuk menemui gadis cantik idamannya, ditemani oleh seorang patih tadi yang diutus, si Pakpak Humal. Nah, saat perjalanan si Piso Somalim ingin sekali mandi di danau. Akhirnya si Piso Somalim bilang pada si Pakpak, "Patih, aku ingin berendam di danau itu. Engkau tunggulah di sana sampai aku selesai berendam ya." Lalu si Piso Somalim melepas bajunya, karena kan mau berendam ya di danau ya. Dia lepas bajunya, dia taruh di pinggir. Dia lepas mahkotanya, dia taruh di pinggir. Dia lepas celananya, dia taruh di pinggir. Dan dia mulai berenang-renang di danau itu. Karena lama, akhirnya si Pakpak Humal punya ide. Dia ambil semua pakaian pangeran dan dia kena. Hai, nama saya Anastasia Retno Pujastuti, biasa dipanggil Nana. Saya edukator PRH Indonesia. PRH adalah metode pertumbuh kembangan diri untuk menuju pada diri yang sejati yang dikembangkan di Prancis 50 tahun lalu oleh seorang pendidik bernama André Rosset. Karena PRH, saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebiasaan bercerita.
Saya senang bercerita karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Kan di badannya sehingga dia nampak sebagai pangeran. Dan si Papa Kumal langsung pergi menuju tempat putri idamannya. Di sana dia menyamar jadi si Piso Somalim. Dia bilang, "Paduka Raja, saya adalah si Piso Somalim yang sudah dinanti-nantikan." Wah, raja itu senang ya. Lalu dia membuat pesta. Dan di tempat asal si Piso Somalim mulailah layu semua pohon-pohonan dan tanaman di sekitar kerajaan tempat si Piso Somalim lahir. Wah, ibu si Piso langsung bilang, "Bapak, nampaknya putra kita dalam bahaya. Sebaiknya kita kirim utusan untuk menolongnya." Dan siapa yang diutus, teman-teman? Yang diutus adalah seekor kerbau. Kerbau itu membawa pakaian pangeran dan menuju ke tempat perjalanan si Piso Somalim. Dia berjalan, si kerbau itu ya, berjalan menyusuri jalan yang dia perkirakan adalah dilewati oleh si Piso Somalim. Dan tibalah di danau. Dia melihat, kerbau itu melihat si Piso Somalim sedang duduk diam bersedih. Si Piso Somalim dihampiri oleh si kerbau dan mereka berbicara satu sama lain. Tadi si Piso Somalim punya keajaiban untuk bisa bicara dengan hewan ya. Akhirnya ketahuan bahwa si Piso Somalim sudah ditipu oleh Pati si Papa Kumal. Dan si kerbau memberikan pakaian baru untuk si Piso Somalim. Si Piso Somalim langsung mengenakan pakaian itu dan dia menjadi benar-benar lagi seperti pangeran yang gagah perkasa dan kemudian menaiki punggung si kerbau. Nah, kerbau berjalan, di pundaknya ada si Piso Somalim menuju ke kerajaan Putri Cantik Jelita. Di sana sudah mulai pesta karena raja tidak tahu dia sedang ditipu oleh si Papa Kumal yang menyamar sebagai si Piso Somalim. Nah, teman-teman, sesampai di istana, kerbau dan si Piso Somalim menghadap raja tentunya langsung. "Paduka Raja, sayalah si Piso Somalim yang asli." Raja bingung. Wah, bagaimana ini? Siapa yang asli sebenarnya? Tapi raja mulai tahu. Aku punya keponakan yang punya kesaktian khusus. Dia bisa bicara dengan hewan. Lalu raja bilang, "Engkau berdua cobalah bicara pada kerbau itu dan minta supaya kerbau itu menunduk dan bersujud di hadapanku." Wah, bagaimana bisa ya? Si Papa Kumal sudah deg-degan. Bagaimana aku caranya bicara pada si kerbau ini? Aduh, bagaimana ini? Dan benar saja, yang bisa bicara dengan kerbau itu hanya si Piso Somalim yang asli. Si Piso Somalim berhasil membuat kerbau menunduk di hadapan raja dan bersujud. Maka ketahuanlah siapa yang palsu dan siapa yang asli. Sejak saat itu si Papa Kumal dihukum. Dia tidak boleh lagi memasuki kerajaan si Papa Kumal yang dulu maupun kerajaan yang dia datangi. Tidak diterima di mana-mana. Nah, teman-teman, kalau kita berhati yang baik, maka kita bisa diterima oleh siapa saja.
Tapi kalau kita sudah iri, dengki, siapa yang akan terima ya Ice ya? Siapa? Tidak ada yang menerima. Dan kita akan menjadi sendiri, tidak punya kebebasan untuk melakukan apapun. Karena ditolak di sebelah sini, ditolak di sebelah sana, dan kita